Kita Oke. bedah nih Pancasila bukan sebagai slogan politik ya, tapi Iya. sebagai sebuah mahakarya arsitektur filosofis. Yuk kita siap-siap untuk melihat Pancasila yang mungkin kita nggak pernah lihat sebelumnya. Iya, karena sebagian besar ya dari kita ya mungkin melihat Pancasila itu sebagai dasar negara ya, sebagai sesuatu yang kita hafal di sekolah atau kita lihat di kantor-kantor pemerintahan, dipajang dan baru digaung-gaungkan kalau udah dibutuhkan kayak gitu. Bagaimana mungkin sebuah ideologi negara ini bisa menjadi bukti dari sebuah pola universal? Start with the truth. Halo Sobat Sarastia, selamat datang kembali di Sarastia Talk. To be honest, aku sangat terkesima loh mendengar kesimpulan dari Miss Elvira di podcast sebelumnya. Jadi ternyata Start with the Truth itu bukan sebuah konsep bisnis yang baru kita ciptakan kemarin sore. Nah, ada Miss El di sini dan aku langsung to the point aja nih. Waduh ditodong. Iya, ditodong langsung. Miss El, kemarin kan Miss El bilang ya, kalau pola truth first, purpose second, itu adalah sebuah sidik jari peradaban. Itu udah digaung-gaungkan oleh filsuf, nabi gitu di sejarah peradaban. Ini klaim yang menurut aku sangat besar sih. Are you sure gitu? Di mana sih kita bisa melihat sidik jari ini gitu? Kok bisa? Kita tidak, mungkin ya orang-orang awam seperti aku mungkin dan sahabat Sarsia yang lain tidak melihat itu dengan jelas kayak gitu. Tolong jelasin, Miss. Oke, pertanyaannya valid banget ya, Miss. Jadi sebuah klaim yang agung itu membutuhkan bukti yang agung juga Iya. gitu. Nah, di podcast ini kita akan melakukan pembuktian itu gitu. Alright. Kita nggak akan lagi nih debat teori ya, tapi Oke. kita melakukan sebuah arkeologi kearifan asik. Oke. Oke, bayangin kita berdua nih sama sobat Sarastia yang lagi ngedengerin gitu kan. Adalah seorang Indiana Jones yang pintar, intelektual gitu ya. Peta harta karun kita tuh kerangka kerja TCMGIK atau The Core of Mankind with Generosity, Intelligence, and Kinesthetic. Nah, ada sekop serta sikat gitu kan. Itu kayak lensa Start with the Truth-nya. Alright. Nah, tugas kita itu mengunjungi beberapa situs peradaban atau monumen pemikiran terbesar yang pernah dilahirkan oleh kemanusiaan. Monumen pemikiran, ini maksudnya seperti filsafat atau ajaran kuno gitu kah? Ya, betul banget, Miss. Oke. Jadi, kalau hipotesis kita benar bahwa Start with the Truth itu adalah pola universal, maka jejaknya tuh paling jelas seharusnya ya kita bisa temukan di dalam sistem-sistem pemikiran yang udah teruji oleh waktu selama ratusan atau mungkin ribuan tahun. Kearifan yang bertahan melintasi zaman itu pasti mengandung sebuah DNA kebenaran yang beresonansi gitu ya secara mendalam dengan cara kerja kita sebagai manusia. Tujuannya di ekspedisi ini itu bukan untuk menghakimi kearifan-kearifan ini, tapi tujuannya untuk mencari pola tersembunyi yang ada di dalamnya. Oke. Kita nanti tanyanya di mana letak pilar T dalam ajaran ini misalnya. Di mana nih pilar G-nya? Oke. Terus urutannya tuh apakah selalu sama? T dulu baru G gitu. Oke, jadi ini akan menjadi sebuah perjalanan yang sangat menarik ya. Oke, situs pertama yang akan kita gali apa nih, misal? Oke, perjalanan arkeologi kita dimulai dari tempat yang paling dekat dulu deh dan paling sakral bagi kita sebagai sebuah bangsa. Oke, kita akan mengarahkan lensa kita pada 5 sila yang menjadi jantung dan jiwa dari Republik Indonesia. Oke. Kita bedah nih Pancasila bukan sebagai slogan politik ya, Iya. tapi sebagai sebuah mahakarya arsitektur filosofis. Yuk kita siap-siap untuk melihat Pancasila yang mungkin kita nggak pernah lihat sebelumnya. Iya, karena sebagian besar ya dari kita ya mungkin melihat Pancasila itu sebagai dasar negara ya, sebagai sesuatu yang kita hafal di sekolah atau kita lihat di kantor-kantor pemerintahan, dipajang dan baru digaung-gaungkan kalau udah dibutuhkan kayak gitu. Bagaimana mungkin sebuah ideologi negara ini bisa menjadi bukti dari sebuah pola universal? Start with the truth, Miss. Oke, pertanyaan yang wajar ya, Miss, karena selama puluhan tahun kita mungkin udah terbiasa ngelihat
Pancasila dengan kacamata seorang siswa sekolah atau seorang politisi gitu Iya, kan. bener. Ya kita ngelihatnya emang kayak doktrin atau slogan gitu ya hari ini. Aku pengen ngajak Miss Ria dan Sobat Sarastia untuk melepaskan kacamata itu sejenak gitu dan mengenakan kacamata seorang arsitek sistem. Alright. Oke, jadi kita singkirkan dulu semua kebisingan interpretasi dan hanya melihat pada struktur murni dari kelima sila dan urutannya. Kita akan menemukan sebuah hal yang luar biasa menakjubkan gitu ya. Jadi kelima sila dalam Pancasila itu bukan sebuah daftar acak dari nilai-nilai baik gitu. Jadi ada sebuah sequence yang sempurna. Sebuah proses langkah demi langkah yang secara mengejutkan itu memetakan keseluruhan arsitektur TGIKR dari TCMGIK itu sendiri. Nah itu kayak paduan utuh untuk membangun entitas ideal, baik itu sebuah bangsa, organisasi, ataupun individu. Wow, ini klaim yang sangat berani nih ya. Lalu gimana Miss L pemetaannya ini? Di mana letak pilar the truth dalam Pancasila? Oke, kita mulai dari sila pertama ya, langkah nol dari bangsa ini. Sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Benar. Ya ini pilar T-nya, the truth-nya gitu. Dalam manifestasinya yang tertinggi dan paling absolut. Coba kita perhatikan baik-baik ya. Para founding father kita, pendiri bangsa kita yang luar biasa bijaksana, itu nggak mulai arsitektur agung ini dengan bicara tentang rakyat, kekuasaan, atau ekonomi gitu kan. Mereka mulai dari titik yang paling fundamental, paling transendental, dan paling nggak bisa dinegosiasiin. Pengakuan akan adanya sebuah kebenaran universal, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Wow. Gitu. Ini tuh sebuah tindakan start with the truth yang paling agung, kayak sebuah deklarasi filosofis bahwa negara Indonesia tuh nggak didirikan dari atau di atas pasir hisap berupa kesepakatan politik yang bisa berubah-ubah mungkin ya, atau di atas arogansi kekuatan manusia semata. Negara ini didirikan di atas batu karang pengakuan akan adanya sebuah tata kelola universal yang mendahului dan melampaui negara itu sendiri. Nah ini sebuah tindakan kerendahan hati spiritual yang luar biasa ya di hadapan alam semesta. Oke, jadi ini seperti landasan roket yang kita bahas sebelumnya itu ya Miss ya. Jadi sebuah fondasi yang memastikan roket negara ini itu tidak meledak gitu saat diluncurkan. Tadi karena landasannya tadi udah balik ke yang universal itu, yang ketuhanan yang Maha Esa itu. Iya, analogi yang sempurna ya. Oke. Secara strategis, sila pertama ini memberikan sebuah jangkar moral yang tidak tergoyahkan. Di tengah badai politik atau krisis ekonomi, bangsa ini tuh memiliki sebuah North Star-nya gitu ya, untuk kembali berkiblat gitu. Jadi kayak sebuah batu uji tertinggi bagi semua hukum dan kebijakan. Ya kita selalu tanya, apakah kebijakan ini selaras dengan prinsip keadilan dan kebaikan universal gitu kan. Nah, jadi mencegah negara tergelincir ke dalam dua ekstrim yang bahaya, yaitu materialisme buta dan relativisme moral. Wah, berat sih ini. Oke. Lalu setelah pilar T atau the truth ini ditegakkan, terus kemana lagi nih misalnya siklus ini bergerak? Di mana pilar G-nya atau Y-nya ini? Oke, kita lihat sila kedua ya. Oke. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini kan konsekuensi logis dan tidak terhindarkan dari sila pertama. Kalau kita semua percaya bahwa kita adalah ciptaan dari sumber kebenaran yang sama, maka secara inheren kita semua tuh saudara gitu kan. Dari fondasi vertikal inilah lahir sebuah pilar horizontal yang niscaya gitu. Jadi sila kedua itu merupakan manifestasi sempurna dari pilar G atau generosity atau purpose. Jadi secara tegas tuh menetapkan why atau tujuan mulia dari didirikannya negara Indonesia. Bukan untuk kejayaan sebuah dinasti atau kelompok gitu kan, tapi untuk memuliakan dan melayani harkat dan martabat manusia. Gitu. Jadi coba perhatikan pilihan katanya yang sangat presisi ya, adil gitu kan. Ini kan
ngomong tentang sistem dan hukum, Benar. dan juga beradab gitu, Iya. yang bicara tentang budaya dan perilaku. Ya, jadi urutannya itu sangat jelas ya. T dulu tadi diwakili dengan sila pertama dan baru G-nya di sila keduanya. Kebenaran dulu baru tujuannya ya. Always gitu kan. Dan setelah T dan G ini kokoh gitu, nah baru deh kita ngomong tentang how and what gitu. Coba kita sila ketiga itu apa? Persatuan Indonesia, gitu iya. kan. Ini kan pilar I atau intelligence gitu kan, rumusan strategis yang jenius buat menyatukan sebuah bangsa yang sangat beragam. Konsepnya kan Bhinneka Tunggal Ika. Bener. Bhinneka Tunggal Ika tuh kan kayak puncak dari kecerdasan sila ketiga nih. Terus kita ngomong sila keempat gitu kan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bla 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 gitu. Ini kan pilar K atau kinestetik. Ini kan kayak apa ya, metodologi kerja atau cara kita bertindak secara kolektif melalui apa, musyawarah untuk mufakat Oh gitu. iya. Nah, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu kan. Ya ini adalah pilar R atau resultnya. Jadi ukuran keberhasilan akhir dari keseluruhan sistem Pancasila ya bukan cuma makmur tapi keadilan sosial gitu. Wow, luar biasa. Ternyata ada harta karun yang tersembunyi ya di balik sila-sila ini ya, yang mungkin kita nggak pernah sadar gitu, karena dulu biasanya kita cuman nganggap ini hanya sila-sila yang perlu dihafalkan untuk tugas PPKN ya kalau dulu ya Ya biasanya kan? ya. Ini for the first time sih, jadi akhirnya bisa memahami Pancasila itu dan dikaitkan dengan unsur tadi TGIKR-nya itu, dan ternyata urutannya juga sempurna gitu, sama gitu dengan pola yang TGIKR-nya ini gitu. Yes. Dan gak random gitu ya. Betul banget. Jadi founding fathers kita tuh pemikir systemic level ri. Itu kayak kita tahu ya, yang sistem Jepang itu Suhari. Kalau Su itu kan kita ngikutin dulu. Oke. Kalau H itu kita improve. Oke. Kalau Ri itu kita nge-challenge. Oke, gitu menemukan kan. gitu ya. Nah, jadi mereka tuh secara intuitif memahami hukum alam universal gitu kan, bahwa untuk membangun sesuatu yang agung dan berkelanjutan, kita harus mulai dengan kebenaran. Nah, Pancasila ini bukti paling otentik dari singularitas keilmuan yang terukir dalam jiwa bangsa kita sendiri, Miss. Wow, luar biasa ya. Misal aku benar-benar nggak pernah berpikir loh bahwa Pancasila itu ternyata memiliki arsitektur sequential yang begitu dalam dan selaras gitu dengan TCMGIK. Ini eye opening banget sih. Tapi ini mungkin akan memunculkan pertanyaan baru sih ya bagi sebagian pendengar kita juga mungkin. Oke, let's say itu adalah sebuah ideologi bangsa yang agung yang dirancang oleh para pendiri bangsa yang luar biasa ya. Apakah pola truth first ini juga berlaku di level yang lebih personal, di level individu, di dalam hiruk pikuk kehidupan profesional kita sehari-hari? Adakah kitab modern gitu di dunia barat yang menunjukkan pola yang sama? Kadang kan kalau pembanding lah ya biasanya. Jadi kan level nasional, kalau sekarang ada nggak level internasional? Iya, oke. Tepat banget nih ya pertanyaannya Miss Ria. Soalnya kan kita kalau nggak secara internasional tuh nggak keren gitu rasanya sekarang gitu kan. Harus go internasional. Ya. Jadi pola ini tuh universal, Miss. Jadi seharusnya nggak cuma berlaku pada level makro, tapi juga harusnya terbukti di level mikro atau individu ya tadi ya. Dan jawabannya ya secara mengejutkan dan yakin banget iya gitu. Jadi ada sebuah kitab suci modern gitu ya dalam dunia pengembangan diri dan kepemimpinan. Ada buku yang udah terjual puluhan juta eksemplar gitu kan, telah mengubah kehidupan para leader di seluruh dunia lebih dari 30 tahun. Judulnya itu The 7 Habits of Highly Effective People, karya almarhum Stephen Covey. Nih bestseller banget nih pokoknya nih. Wah, pasti sih ya The 7 Habits ya. Mungkin most of pendengar ya, mungkin Sobat Saresia udah pernah dengar, udah familiar kali ya dengan, atau mungkin juga ada yang udah pernah membaca gitu atau udah hatam gitu ya buku itu gitu. Tapi bukankah itu hanya sebuah kumpulan dari 7 kebiasaan baik gak sih?
Atau di mana sih letak hubungannya dengan Start with the Truth ini nih, Miss? Dengan siklus TGIKR-nya nih, kalau kita bedah gitu mungkin. Oke, jadi inilah ya indahnya arkeologi kearifan tuh, Miss. Seringkali harta karun tuh tersembunyi di depan mata kita. Jadi kita nggak ngelihat karena kita tidak menggunakan lensa yang tepat sebenarnya. Selama ini kan kita mungkin baca Seven Habits itu sebagai sebuah daftar yang kepisah gitu ya. Iya. Nah, coba hari ini kita bedah deh dengan lensa TCMGIK gitu ya buat menemukan bahwa itu tuh bukan cuma sebuah daftar aja kok gitu. Oke. Nah, The Seven Habits itu kan sebuah peta jalan transformasi personal yang sangat terstruktur dan sequence gitu kan. Urutannya tuh kan menakjubkan banget, ngikutin alur yang sama persis dengan yang kita temukan dalam Pancasila. Jadi lagi-lagi nih sebagai bukti bahwa para pemikir terbesar di dunia dari timur maupun barat, selatan, utara gitu ya, secara intuitif menemukan hukum alam yang sama tentang pertumbuhan manusia. Nah, si Pak Covey sendiri secara brilian tuh membagi 7 kebiasaan ini menjadi 2 babak utama gitu kan. Babak pertama beliau menyebutnya kemenangan pribadi atau private victory yang terdiri dari kebiasaan pertama gitu. Nah, ini tentang gimana kita menguasai diri kita sendiri gitu. Nah, kemudian ada babak kedua yang beliau sebut tuh kemenangan publik atau public victory gitu ya. Dengan 3 kebiasaan berikutnya, ini juga ngomong tentang gimana kita berinteraksi dengan orang lain. Dan kebiasaan terakhir adalah tentang pembaruan. Coba kita fokus ke babak pertama dulu ya, Miss ya. Oke, kemenangan pribadi. 3 kebiasaan pertama. Aku penasaran deh, di mana letak Start with the Truth-nya, Miss, di sini? Oke, coba kita perhatikan di mana Covey memulai perjalanannya gitu ya. Dia mungkin nggak mulai dengan teknik manajemen waktu atau komunikasi. Dia nggak mulai dari passion atau tujuan. Justru dia mulai dari titik yang paling fundamental, paling personal, dan paling gak nyaman. Kebiasaan pertama, jadilah proaktif gitu kan. Oke. Apa inti sesungguhnya jadi proaktif gitu kan? Ini bukan sekedar tentang mengambil inisiatif. Ya, ini tuh sebagai interpretasi yang dangkal banget kalau ngomong inisiatif gitu ya. Bener. Inti dari proaktivitas menurut almarhum Covey itu merupakan pengakuan sadar akan sebuah kebenaran universal yang paling membebaskan. Bahwa di antara stimulus yang mungkin terjadi sama kita dan respons ada sebuah ruang kebebasan bagi kita untuk memilih. Jadi ini tuh kayak sebuah tindakan start with the truth di level yang paling dalam. Jadi memaksa kita untuk menerima kebenaran brutal tentang tanggung jawab personal kita. Covey sendiri tuh secara kejam membongkar 3 alasan atau determinisme yang sering kita gunakan sebagai tameng untuk lari dari tanggung jawab. Yang pertama, determinisme genetik. Aku kan emang lemah, aku kan emang pemarah. Soalnya kakek aku juga pemarah. Tiba-tiba kakinya disangkut pautin ya. Iya kan? Gak ada ya, gak diajak padahal ya. Yang kedua nih, determinisme psikis gitu ya. Aku nggak bisa percaya sama orang lain karena aku dibesarkan dari lingkungan yang keras. Aku punya trauma ya kayak gitu. Nih yang ketiga. Paling victim. Paling victim ya. Determinisme lingkungan. Kantor aku budaya toksik, jadi aku nggak bisa produktif. Waduh, pembelaan excuses ya. Jadi menjadi proaktif itu sebuah deklarasi yang sebenarnya deklarasi perang ya terhadap semua alasan sebenarnya gitu. Jadi pengakuan atas kebenaran individual bahwa aku adalah programmer bukan program, aku bertanggung jawab penuh atas hidup aku gitu. Ini adalah pilar the truth yang paling murni. Jadi tanpa menerima kebenaran ini atau tanpa aktualisasi diri, gampangnya gitu ya, 6 kebiasaan lainnya tuh nggak akan mungkin gitu. Kita nggak bisa merancang hidup kita tanpa kita percaya bahwa hidup kita dikendalikan oleh orang lain. Gimana sih, aku salah ngomong kayaknya. Kita nggak akan bisa merancang hidup kita kalau kita percaya
hidup kita dikendalikan oleh orang lain. Oke, jadi poinnya kita harus percaya bahwa kita lah yang menentukan Yes. arah tujuan hidupnya kita gitu ya. Jangan bersembunyi di balik victim-victim Iya. dari semua ini gitu ya. Jadi Betul. wah, amazing ya. Jadi menjadi proaktif itu pada dasarnya adalah sebuah pengakuan ya tentang kebenaran bahwa kita adalah pemilik dari hidup kita. Kayak ini sering banget di emphasize deh dalam statement apapun deh. Ini bener-bener langkah nol sih, ini titik nolnya nih ya. Kita mulai dari sini berarti ya. Lalu setelah kita menerima kebenaran ini nih dan kita udah menerima fakta bahwa sekeras apapun hidup kita, seberapa banyak apapun trauma-trauma mungkin ketidakberuntungan yang kita hadapin, tetap aja hidup ini tuh di bawah kontrolnya kita gitu. Kita yang nentuin arahnya gitu ya. Lalu setelah kita menerima kebenaran ini, kemana nih Miss? Kita melanjutkan perjalanan kita ini. Oke, kalau pilar T udah ditegakkan ya langsung ke langkah logis berikutnya yaitu G gitu kan. Nah ini lagi kita bahas kebiasaan kedua yaitu mulai dengan tujuan akhir. Mulai dengan tujuan Iya, akhir. atau begin with the end in mind gitu ya. Jadi setelah kita mengakui kebenaran T bahwa kita adalah pemilik hidup kita, kalau kata Miss Ria tadi, pertanyaan yang paling wajar next adalah kita mau kemana? Kemana nih? Iya, kebiasaan kedua ini adalah manifestasi sempurna dari elemen G atau generosity atau purpose dalam bentuk perumusan Y gitu ya. Jadi latihan mental yang diusulkan oleh Covey sendiri itu membayangkan hari pemakaman kita dan merenungkan apa yang kita ingin orang terdekat katakan tentang kita gitu. Jadi ini kan sebuah metode yang sangat kuat ya untuk menemukan noble purpose kita. Maksudnya tuh nanti kalau kita meninggal, orang-orang tuh mau ngomongin apa sih tentang yang kita diingat gitu. tentang kita gitu ya. Nah, jadi beliau ini memaksa kita untuk keluar dari kesibukan sehari-hari dan bertanya, pada akhirnya hidup aku tuh tentang apa sih? Gitu kan. Dari perenungan inilah Covey mendorong untuk menulis pernyataan misi pribadi, sebuah konstitusi personal yang menjadi kompas moral kita gitu ya. Nah ya, itu tuh sama kayak apa tuh? Peribahasa gajah mati meninggalkan gading. Iya. Ingat gak Miss? Itu artinya iya benar. Ya, Jangan kita meninggalkan gadingnya karena ngedengerin gadingnya kan legacy. Iya. Gitu. Oh, I see. Legacy Iya, apa sih yang pengen apa kita sih tinggalin yang, gitu. yang kita bakal turunkan generasi berikutnya gitu ya. Gitu. Nah kan urutannya jadi presisi ya kan. Kita harus tahu terlebih dahulu kebiasaan pilar T kita nih apa gitu. Kita sebagai diri yang otentik itu apa. Kemudian baru kita secara efektif menentukan tujuan perjalanan kita. Kita mau ninggalin legacy apa tadi gitu. Nah coba deh melakukan yang kedua ini tanpa yang pertama tadi, kan sia-sia. Oke, karena nggak tahu ya ininya ya kebenaran apa yang ingin jadi akhirnya itu ya. Tuh. Oke, jadi kan patternnya ini ada T lalu G ya. Pola ini sama persis ya dengan Pancasila tadi ya. Iya. The truth dulu baru diikuti dengan generosity-nya. Aku mulai ngeliat patternnya nih. Lalu otomatis kan T, G, I, K. Lalu gimana dengan pilar I dan K-nya nih Miss? Oke, kita lihat kebiasaan ketiga ya. Kebiasaan ketiga, dahulukan yang utama. Put first things first. Put first things first. Gitu. Jadi setelah kita punya kompas, kita perlu peta. Gitu kan. Peta buat apa? Untuk menerjemahkan ke dalam aksi nyata. Jadi kebiasaan ketiga ini tuh penerapan murni dari elemen I. Jadi kayak fase formulation atau planning gitu ya, dimana kita sebagai arsitek harus bisa membagi waktu dan energi. Mengatur prioritas gitu kan ya. Betul. Nah, pusat dari kebiasaan ini itu adalah matriks manajemen waktu yang terkenal. Itu loh yang biasa orang ngomong manajemen waktunya dong gitu kan. Penting. Ya kan. Nah, ini fokus pada aktivitas di kuadran 2, penting tidak mendesak. Gitu. Aktivitas seperti perencanaan jangka panjang, membangun relasi, mencari opportunity, itu kan aktivitas kecerdasan yang tinggi ya. Gitu. Kebiasaan ini tuh ya tentang disiplin untuk merancang minggu kita secara proaktif berdasarkan peran dan tujuan kita. Nah ini kan proses intelligence yang menerjemahkan purpose tadi, yang agung tadi
untuk menjadi sebuah rencana mingguan yang actionable gitu loh. Bisa dieksekusi ya. Betul. Oke, jadi 3 kebiasaan pertama ya atau kemenangan pribadi ini kan secara sempurna nih memetakan siklus ada T, G sama I ya. Jadi menegakkan kebenaran, merumuskan tujuan, lalu merancang peta tadi. Merancang peta ini berkaitan dengan prioritas tadi. Ini luar biasa konsisten sih ya secara polanya ya. Tapi belum selesai gitu. Nah, setelah fondasi internal nih kokoh, baru deh almarhum Kofi bawa kita ke kemenangan publik atau dunia interaksi. Oke. Nah, kebiasaan keempat, kelima, keenam itu kan tentang gimana kita bertindak bersama orang lain. Nah, ini ranahnya pilar atau kinestetik dalam bentuk yang canggih gitu. Nah, kita coba ya. Kebiasaan keempat itu kan berpikir menang Oke. gitu. Ini kan tentang niat G yang kita bawa ke setiap interaksi gitu. Kebiasaan kelima, berusaha mengerti dulu gitu. Oke. Ini kan tentang menggunakan kecerdasan kita untuk mendiagnosis sebelum memberi resep. Nggak reaktif lah maksudnya Iya. gitu. Kebiasaan keenam, wujudkan sinergi gitu. Ini kan puncak dari aksi kolaboratif ya, dimana 1+1 bisa jadi 3 gitu. Maksudnya apa? Di dalam kehidupan itu kadang tuh ada faktor-faktor luck dari resistensi kita, dari resiliensi kita gitu. Kita usaha 1+1 lagi dengan kuasa alam kasih bonus yang sama diridhoi oleh Tuhan. semesta gitu ya. Dikasih bonus yang banyak. Gitu. Nah, pada akhirnya kebiasaan ketujuh itulah kebiasaannya asahlah gergaji gitu, disuruh ngasah gergaji nih kita. Ini adalah tentang pembaruan diri yang berkelanjutan gitu, atau fase hasil atau reborn dalam siklus TCMGIK. Jadi kalau kita ngerasa tumpul, hasilnya tumpul, mungkin tadi 1+1 jadinya 0,5 gitu ya. Kita stop dulu deh gitu untuk ngasah gergaji kita di 4 dimensi, fisik, mental, sosial, spiritual gitu. Karena sebuah proses pembelajaran yang akan kita buat itu kembali lagi ke kebiasaan 1 gitu, dengan tingkat kesadaran yang lebih tinggi lagi. Alright, jadi keseluruhan dari The 7 Habits ini itu ternyata sebuah siklus TGIKR ya yang berjalan dalam sebuah spiral yang ke atas, karena tadi di akhir yang asalah gergaji itu ternyata menjadi patokan baru nih buat spiral yang berikutnya kayak gitu. Dan jadi ini kalau aku baca lagi buku ini pasti akan merubah perspektif lagi sih, karena dengan kebenaran baru nih, starting pointnya udah beda nih cara mandang. Ini tuh bukan kayak nah ini cuman list-list aja, ternyata wah ada konsekuensi gitu dari penerapan kebiasaan pertama, kedua, ketiga sampai ketujuhnya kayak gitu. Iya betul banget Miss. Jadi Stephen Covey itu sama ya seperti founding fathers bangsa kita gitu. Secara intuitif berhasil memetakan hukum alam dari pertumbuhan manusia yang efektif. Secara sadar, secara nggak sadar gitu kan, beliau menulis buku dengan panduan modern yang menjalankan siklus TCMGIK di level personal. Ini kan bukti lagi, mau kali ini di barat, mau nanti di mana gitu kan, bahwa untuk membangun sesuatu yang benar-benar unggul dan baik gitu kan, itu harus selalu dimulai dari kebenaran. Wow, luar biasa ya Miss El. Jadi polanya adalah truth first. Itu tidak hanya ada dalam ideologi bangsa kita, tapi juga terukir dengan sangat presisi di dalam kitab suci nih ya, pengembangan diri modern. Jadi urutan T, G, I, K, R yang ada di dalam TCMGIK ini ternyata adalah DNA yang tersembunyi juga nih dari The 7 Habits ini gitu. Ini adalah sebuah koneksi lintas budaya ya, kalau kita lihat ya. Kalau tadi kan ada Pancasila dari nasional ya, level nasional. Terus yang The 7 Habits ini kan udah sering menjadi buku referensi gitu ya untuk pengembangan diri modern yang memang diterbitkan di barat juga gitu. Jadi lintas budaya yang sangat kuat. Jadi aku mulai berpikir nih, jangan-jangan nih pola ini nih sebenarnya ada lebih banyak lagi gitu di tempat yang lain atau tempat yang berbeda.
Atau gimana nih misalnya? Iya betul banget. Nah yang Miss iya? Ria bilang tadi tuh ya itulah singularitas keilmuan gitu kan. Jadi kayak archetype gitu ya yang berulang terus di alam bawah sadar kolektif kita sebagai manusia gitu. Nah, coba kita lihat 2 situs terakhir dalam ekspedisi kita gitu ya kan. Kita menjelajah gitu ya. Bener. Kali ini dari 2 dunia yang mungkin beda banget. Yang pertama dunia narasi kepahlawanan dan yang kedua dunia kearifan timur. Oke. Oke, yang pertama kita lihat dunia yang kita cintai ya gitu, dunia cerita gitu kan. Ada seorang ahli mitologi besar namanya Joseph Campbell meneliti ribuan mitos, legenda dan bahkan film-film modern dari kisah Odysseus, perjalanan Sang Buddha hingga Star Wars dan The Matrix gitu. Nah, jadi ternyata beliau ini menemukan bahwa semua kisah kepahlawanan yang hebat itu ternyata mengikuti satu pola naratif yang sama yang dia sebut atau yang beliau sebut tuh The Hero's Journey atau perjalanan sang pahlawan. Ini The Hero's Journey kayaknya aku pernah denger deh. Jadi ini tentang seorang pahlawan yang pergi berpetualang dan kembali sebagai pribadi yang berbeda karena sudah bertransformasi gitu gak sih? Yes, betul banget. Nah, tapi Oke. perhatikan gimana perjalanan itu dimulai ya. Misal nih Skywalker Luke gitu kan dia bangun pagi-pagi dan bilang gitu kan, kenapa aku kenapa aku adalah keseimbangan pada The Force gitu kan, ini kita lagi ngomong Star Wars nih. Enggak kan gitu. Apakah Frodo Baggins itu mulai harinya dengan tujuan mulai menghancurkan cincin Sauron? Kan enggak juga. Iya. Gitu. Jadi setiap pahlawan tuh memulai perjalanan dari sebuah dunia yang biasa-biasa aja, yang nyaman, yang kemudian ada peristiwa disruptif terjadi gitu ya, atau sebuah panggilan gitu kan, ada panggilan. Jadi Luke itu menemukan sebuah pesan misterius dari seorang putri. Nah kemudian Frodo itu diwarisi sebuah cincin terkutuk. Nah kita ngomong Lord of the Rings ya kan. Terus ada Neo nih yang melihat sebuah pesan aneh di layar komputernya. Panggilan-panggilan ini kalau di film kan kayak dramatis banget ya. Bener. Panggilannya ya gitu. Bener. Dalam lensa TCMGIK itu saat dimana alam semesta menyajikan sebuah kebenaran baru yang brutal dan menghancurkan kenyamanan dunia biasa mereka gitu. Galaksi sedang dalam perang misalnya kayak gitu, atau ada kekuatan jahat yang sedang bangkit. Dunia yang kau tinggali adalah sebuah simulasi gitu. Itu kan fakta brutal yang tidak bisa mereka abaikan gitu. Bener. Jadi bahkan ada beberapa hero-heroes tuh yang awalnya mereka justru merasa enggan gitu dengan panggilan itu gitu ya. Iya. Jadi lagi-lagi emang harus disajikan T-nya dulu ya, T-nya dulu nih yang datang gitu ya, dan lalu sebuah kebenaran yang mengganggu para heroes ini yang akhirnya memaksa mereka ya at some point untuk bergerak kayak gitu bahasanya. Selalu kan kayak gitu. Dan apa respon pertama dari calon pahlawan itu coba? Selalu sama, nolak dulu. Kenapa? Karena takut gitu kan, Iya ngerasa sih, nggak ya. mampu gitu. Aku kan hanya anak petani Bener, misalnya bener. gitu. Nah di tengah keraguan inilah ada sang mentor kayak Obi-Wan Kenobi atau Gandalf atau Morpheus gitu kan tuh dateng gitu. Tugas utama mentor apa? Bukan cuma ngasih pedang, tugas utamanya tuh yang memberikan purpose gitu. Jadi para mentor ini membingkai ulang petualangan yang menakutkan itu menjadi sebuah misi mulia yang lebih besar dari diri sang hero itu sendiri. Menyelamatkan putri, menghancurkan kejahatan, membebaskan umat manusia gitu. Bener Power Rangers. Nah, jadi karena kebenaran itu ditempa dan dijiwai oleh tujuan gitu kan, makanya sang pahlawan itu akhirnya memiliki keberanian untuk melintasi ambang batas dan mulai perjalanannya menguasai how dan what. Kan polanya selalu sama gitu. Iya ya, wow ini luar biasa sih. Bahkan dalam cara kita bercerita pun pola T sampai G ini sudah tertanam gitu ya. Bagaimana kalau dengan kearifan timur tuh yang kayak gimana, Miss? Oke, kita terbang ke Jepang. Wih, Jepang kemana-mana nih kita ya, Sakura, gitu kan. tiba-tiba mulai Sakura ini ya. Iya, ini ada konsep yang kayaknya semua orang udah tahu ya, indah Familiar. banget nih ya, Ikigai. Oh, I see. Oke, Ikigai itu
kasarnya diterjemahkan sebagai alasan untuk hidup gitu kan. Ya sering banget divisualisasikan sebagai sebuah diagram Venn dari 4 lingkaran yang saling bersinggungan. Itu kan kalau Ria Google tuh ada 4 lingkaran yang saling ada yang irisannya. gitu, ada irisannya gitu kan. Nah, jadi banyak orang ngira bahwa ikigai itu tentang menemukan satu hal, passion kita gitu. Kita kan sering banget di Gen Z atau Gen milenial bahkan kerja itu harus sesuai passion gitu kan. Apa itu? Apa itu? Kalau nggak sesuai passion mereka nggak mau gitu kan. Jadi ya itu interpretasi yang dangkal banget sebenarnya. Kerangka kerja ikigai yang sebenarnya itu kan justru malah ngebuktiin yang sebaliknya gitu. Ada sebuah proses sintesis yang kadang tuh bisa tercapai kalau kita jujur pada 4 pertanyaan. Nah, coba kita perhatikan ya urutannya ya. Oke. Pertanyaan pertama tentang apa sih yang kita cintai, gitu kan? Ini kan pilar G, gitu kan, tentang hati, gitu kan. Alright. Pertanyaan kedua, apa keahlian kita, gitu. Ini kan pilar K ya atau kinestetik. Ya, ini kan jadi tangan atau aktivitas kita tuh yang kita suka tuh apa sih, gitu kan. Nah, coba kita lihat 2 pertanyaan terakhir, kan? Merupakan pertanyaan saringan kebenaran sebenarnya. Pertanyaan ketiga nih, apa yang dibutuhkan dunia? Wah. Ini kan pilar T gitu untuk Benar-benar. mewujudkan atau datang dari kebenaran komunal gitu. Jadi memaksa kita untuk melihat keluar diri kita dan bertanya, emang passion dan keahlian aku ini benar-benar dibutuhkan sama orang lain gitu kan. Jadi seorang seniman yang hebat dan sangat mencintai karyanya nggak akan pernah bisa hidup jika ternyata nggak ada seorang pun di dunia ini yang membutuhkan atau menghargai seninya. Wow. Iya kan? Kan Karena nggak mungkin ada kita yang cuma ngelukis membutuhkan aja. ya. Kan kita nggak mungkin makan lukisan kita sendiri kan. Betul itu. Nah, yang keempat nih, apa yang bisa menghasilkan untuk kita? Gitu. Ini kan pilar I atau intelligence dalam wujud kecerdasan yang buat ngebangun sebuah model yang berkelanjutan gitu kan. Ini kan kebenaran universal dari hukum ekonomi sebenarnya. Sebuah misi mulia yang tidak memiliki mesin ekonomi untuk menopangnya akan mati. Jadi maksudnya semua kegiatan yang nggak punya mesin ekonomi untuk menopang kehidupan kita ya akan kehabisan bahan bakar gitu. Nggak bisa sustain ya. Iya, ikigai atau alasan untuk hidup yang sejati itu bukan tentang mengikuti hati aja, tapi titik temu manis gitu di mana ada passion, ada keahlian dan passion keahlian kita itu bisa diselaraskan dengan kebutuhan pasar serta dirangkai dalam model yang cerdas gitu yang bisa sustain kehidupan kita, menopang kehidupan kita. Gitu ya, sama kan? Ujung-ujungnya sujud pada the truth lagi. Wah, jadi apapun passion Anda, apapun, jadi balik lagi ya, harus tahu dulu nih kebenarannya. Apakah itu dibutuhkan di dunia ini? Jadi jangan bersembunyi di balik aku nggak passion buat ini, passion aku betul. kan inginku berkata-kata baik gitu. Oke. Jadi dari ideologi bangsa kita Pancasila, lalu kita masuk ke buku pengembangan diri paling berpengaruh tadi di dunia yaitu The Seven Habits. Kemudian struktur naratif nih yang paling old banget dalam jiwa kita yaitu yang di Hero's Journey tadi, hingga kearifan timur tentang makna hidup tadi ya dari negeri Sakura yang itu Ikigai, dan semuanya ternyata menceritakan kisah yang hampir sama persis gitu, sebuah pola tunggal yang terus berulang. Ini benar-benar sebuah sidik jari peradaban ya yang udah lintas generasi dan lintas alam. benua, lintas alam. Wah, kalau yang alam yang satunya lagi belum pernah sih, jadi belum ada komunikasi ininya toh. Ya benar gitu ya, itulah esensi dari singularitas keilmuan Miss gitu. Jadi saat kita menggunakan lensa yang tepat, ya kita bisa melihat bahwa semua kebijaksanaan besar dunia ini sebenarnya sedang menuju ke arah bintang utara yang sama gitu. Mereka cuma menggunakan bahasa dan metafora yang beda. Ini kita kayak habis berasa
menemukan sebuah harta karun gitu setelah mengikuti peta-peta gitu loh, terus menemukan kotak harta karun, terus apa ya, kayak kotak Pandora. Serius? Kalau kotak Pandora dibuka bencana. Oh iya, itu yang kayak yang ini ya. Apa itu nama Apa ya? animation yang tinggi itu? Lupa aku, Miss. Apa Nanti ya? kita cari deh. Oke. Apa ya itu Sobat Sarastia, film yang itu loh, yang darat yang tinggi itu, yang mereka punya misi. Oke, lupakan. Oke, balik lagi ke laptop. Jadi ini benar-benar mengubah segalanya sih. Jadi perspektif awalnya aku sekarang jadi udah berubah juga, baik cara memandang Pancasila, cara memandang The Seven Habits yang mungkin awalnya cuman list-list aja, ternyata ada konsekuensi gitu di dalamnya untuk dari kebiasaan pertama dan berikutnya. Aku jadi yakin 100% sih sekarang nih. Jadi kita tidak bisa lagi membantah ya di bahasanya ya. Kita harus start with the truth sih jadinya. Jadi paradigma lama yang start with why, yang mungkin awalnya kita berpikir ini cukup. Ternyata kalau kita bawa ke kebenaran yang sekarang, justru itu bisa mudah untuk disetir gitu. Tapi kalau kita mulai dengan start with the truth, itu kita jauh lebih clear gitu untuk melihat kebenaran yang sebenarnya gitu. Apalagi kan start with the truth ini juga ada difilter oleh 3 lapisan ya tadi ya, dari individual, komunal, dan juga universal. Tapi ini membawa kita pada sebuah pertanyaan terakhir yang sangat-sangat penting sih. Sebuah pertanyaan yang mungkin ada di benak semua Sobat Sarastia sih saat ini kayaknya. Oke, apa tuh? Jadi let's say gini, model Golden Circle dari Simon Sinek kan itu yang terkenal, itu dimulai dengan why gitu kan di tengahnya. Lalu seperti apa sih peta atau model baru yang secara visual itu dimulai dengan the truth tuh misal. Apakah ada sebuah golden spiral mungkin? Wah, ini pertanyaan paling ditunggu-tunggu ya. Habis ini kita akan bahas nih gitu sebuah model baru yang nggak menghancurkan Golden Circle, tapi justru memuliakannya dengan cara meletakkan di dalam sebuah siklus yang lebih besar dan lebih lengkap. Di podcast berikutnya. Oke, jadi masih menggantung ini Sobat Sarastia, dan ini pastinya sangat penting banget ya, karena kita masih mentok nih. Jadi kalau di Start With Why itu ada Golden Circle, dan kalau kita mulai Start With The Truth itu akan ada di podcast berikutnya. Di podcast berikutnya. Oke, so Sobat Sarastia, cukup dulu untuk podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk cek podcast kita yang lainnya, artikel dan juga informasi kelas Sarastia di website kami di sarastia.com. Saya Misia, cukup di sini. Bye-bye.